Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Ma'ruf, NIM 19074007. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor yang sangat penting dalam mobil-mobil sekarang untuk menciptakan irit dan ramah lingkungan. Sensor tersebut adalah oksigen sensor. I gave you my heart. Pertama yaitu penjelasan tentang oksigen sensor. Oksigen sensor berfungsi mengukur kadar oksigen di gas buang atau mendeteksi kecepatan gas buang. Selanjutnya hasil ukuran digunakan oleh ECU untuk rasio udara terhadap bahan bakar dengan tujuan untuk menciptakan pembakaran sempurna. Oksigen sensor pertama digunakan di dunia otomotif hanya terdiri satu atau dua kabel dan terbuat dari bahan zirconia. Oksigen sensor mulai bekerja jika suhu sekitar 400 derajat. Oksigen sensor pertama ini sangat tergantung dari panas mesin. Agar dapat mencapai suhu yang dibutuhkan oksigen untuk dapat bekerja maksimal. Oksigen generasi sekarang banyak menggunakan kabel sensor yang menggunakan 4 sampai 5 dan banyak digunakan di kendaraan sekarang. Di kendaraan sekarang terdapat dua oksigen sensor. Pertama yaitu oksigen sensor bak 1 dipasang sebelum katalik konverter yang berfungsi untuk mengontrol kinerja mesin dan mengatur kinerja campuran bahan bakar. Yang kedua, oksigen sensor bak 2 dipasang setelah katalik konverter, berfungsi mengontrol kinerja katalik konverter. Di dalam oksigen sensor terdapat yang namanya heater. Heater ini berfungsi sebagai pemanas. Panas diberikan heater secara langsung pada elemen germanium oksida untuk mempercepat pemanasan di dalam ruang oksigen sensor. Heater ini dikontrol oleh ECU. Yang kedua itu penerapan sistem oksigen sensor. Aplikasi atau penerapan sensor oksigen yang paling umum adalah untuk mengukur konsentrasi gas buang oksigen untuk mesin pembakaran internal dalam mobil. Sensor oksigen pada mobil terdiri dari dua heater atau pemanas dan bagian sensor itu sendiri. Oleh karena itu, oksigen sensor memiliki 4 kabel. 2 kabel untuk heater, 2 kabel lagi untuk sensor. Fungsi sensor oksigen adalah untuk mendeteksi jumlah oksigen dalam gas buang dan mengirim sinyal ke unit kontrol mesin. Unit kontrol ini akan mengatur campuran bahan bakar udara ke tingkat yang optimal. Perihal kerusakannya, sensor oksigen bisa dilihat dari bau asap knalpot yang keluar. Yang ketiga itu contoh penerapan oksigen sensor. Sensor oksigen akan menghasilkan tegangan sesuai dengan jumlah oksigen pada gas buang yang ia deteksi. Dengan demikian, ini akan memberikan umpan balik yang relatif pada komposisi campuran bahan bakar dan udara pada saat itu. Selanjutnya, sistem manajemen mesin akan mengkoreksi sesuai dari hasil tegangan yang diberikan oleh oksigen sensor untuk memperbaiki campuran udara dan bahan bakar di setiap rentangan putaran mesin. Tujuannya agar pembakaran yang terjadi pada ruang bakar selalu mendeteksi posisi ideal. Yang keempat itu sistem akuisisi data oksigen sensor. Oksigen sensor akan membandingkan jumlah kandungan O2 dari sisa pembakaran dengan O2 luar. Artinya, kandungan oksigen dalam gas buang dibandingkan dengan kandungan oksigen pada udara atmosfer. Kemudian hasil perbandingan O2 ini dikonversikan oleh ZR
O2 komponen pada O2 sensor menjadi arus listrik. Jika kandungan oksigen dalam gas buang sekitar 3%, campuran kurus O2 sensor menghasilkan tegangan 0,1 volt. Jika kandungan oksigen dalam gas buang sekitar 0,3%, campuran kaya O2 sensor menghasilkan tegangan 0,3 volt. Tegangan listrik inilah yang nantinya disebut sinyal output yang akan dikirimkan ke ECU sebagai informasi hasil pembakaran yang terjadi pada ruang bakar yang dideteksi melalui gas buang. Oksigen sensor bekerja seperti switch yang secara konstan akan memberikan sinyal setiap ada perubahan campuran bahan bakar. ECU akan menjaga campuran bahan bakar mendeteksi campuran ideal dengan melakukan kebalikan dari apa yang dilaporkan oleh oksigen sensor. Jika oksigen memberikan sinyal bahwa campuran bahan bakar terlalu gemuk, maka ECU akan memperpendek waktu kerja injektor untuk mengurangi jumlah bahan bakar yang disemprotkan agar campuran menjadi lebih kurus. Saat oksigen sensor mendeteksi bahwa campuran bahan bakar terlalu kurus, ECU akan memperpanjang waktu kerja injektor untuk menambah jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Pengaturan tersebut menerus seperti ini akan menjadi mesin bekerja dengan campuran bahan bakar mendekati campuran ideal. Yang kelima yaitu karakteristik oksigen sensor. Sensor pemanas oksigen memiliki karakteristik di mana voltase output berubah tiba-tiba di sekitar rasio udara bahan bakar stoichiometrik. Ini digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen dalam gas buang dan memberikan umpan balik ke ECM untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Oksigen sensor terdiri dari baterai sel galvanik. Sensor ini juga mengandung 2 elektroda platinium berpori. Bukan hanya itu, dia juga memiliki elektrolit keramik atau zirconium dioksida. Oksigen sensor menghasilkan tegangan dengan rentan paling kecil 100 mV atau 0,1 volt hingga yang paling besar 900 mV atau 0,9 volt. Keluarnya tegangan tergantung dari tingkat kadar oksigen dalam gas buang. Oksigen sensor dalam bekerjanya akan membandingkan oksigen pada atmosfer, biasanya sekitar 21% dengan jumlah oksigen dalam gas buang. Yang keenam itu prinsip fisik oksigen sensor. Oksigen sensor memiliki kawat stainless steel. Ini akan memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap korosi dan tekanan internal. Pabrikan menggunakan terminal berlapis emas pada pin konektor sinyal dan referensi. Sensor ganda yang dilas dengan laser menghindari masuknya uap air ke elemen sensor atau pemanas. Pabrikan melakukan uji kualitas fungsional pada sensor O2 pada 1000 Celcius. Produsen juga menguji tekanan bidang keramik di 420 bar untuk memastikan integritas. Elemen mengatur sensor oksigen mengalami pengujian atau permeasi gas selama pembuatan. Yang ketujuh itu prinsip kerja oksigen sensor. Prinsip kerja oksigen sensor adalah melakukan perbandingan kandungan oksigen yang diukur, artinya kandungan oksigen dalam gas buang 0,3 sampai 3% dibandingkan dengan kandungan oksigen pada udara atmosfer 20,8%.
Yang ke-8 yaitu mengidentifikasi oksigen sensor. Fungsi dan cara kerja oksigen sensor atau O2 sensor pada mobil EVI. Oksigen sensor merupakan salah satu komponen pada mobil dengan sistem bahan bakar injeksi. Oksigen sensor pertama kali dikembangkan oleh Robert Bosch dan pertama kali digunakan pada mobil Volvo di akhir tahun 70-an. Pada mulanya, oksigen sensor yang digunakan di dunia otomotif hanya mempunyai 1 atau 2 kabel dan banyak terbuat dari bahan zirconia dalam bentuk timber. Oksigen sensor jenis ini akan mulai bekerja jika suhunya sudah mencapai sekitar 400 derajat Celcius, sehingga oksigen sensor belum bekerja saat suhu mesin masih dingin. Oksigen sensor generasi pertama ini sangat tergantung dari panas yang dihasilkan oleh mesin agar mencapai suhu yang dibutuhkan oleh oksigen sensor untuk dapat bekerja dengan maksimal. 9 yaitu cara pengukuran oksigen sensor. Gunakan multimeter dengan tampilan digital atau analog. Multimeter dengan internal resistor yang kecil, biasanya multimeter analog, akan memberikan beban yang terlalu besar pada sinyal oksigen sensor dan dapat merusak sensor. Cara pengukurannya yaitu pertama, hubungkan multimeter secara paralel ke sinyal. 2. Set measuring range multimeter pada posisi 1-2 volt. Ketiga itu starter mesin, maka akan tampak tegangan 0,4 sampai 0,6 volt pada display. 4 itu saat temperatur kerja oksigen sensor tercapai dengan yang tepat, jadi akan mulai berubah-ubah antara 0,1 sampai 0,9 volt. Kelima yaitu untuk mendapatkan pengukuran yang sempurna, putar mesin harus dipertahankan sekitar 2500 rpm untuk memastikan temperatur kerja sensor terjaga walaupun yang diperiksa adalah non-heater oksigen sensor. Jika temperatur gas buang terlalu rendah selama idling, dapat mengakibatkan non-head oksigen sensor menjadi dingin dan tidak menghasilkan tegangan. Yang terakhir yaitu menganalisis oksigen sensor. Dengan menggunakan oksigen sensor yang mempunyai elemen pemanas di dalamnya, memungkinkan sensor dapat dipasang lebih ke bawah mendekati catalytic converter, lokasi yang lebih tepat di mana gas buang dalam bentuk yang lebih homogen dan potensi terjadinya overhead pada sensor dapat diturunkan secara gratis. Itu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.